ويا أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يكتب وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. ومن غيرك يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا محمد يا ضيم تدعتك صبا لرسول الله محبا. بالروضة سكنت روحي اللهم صل على محمد. هادي محمد. السلام عليك يا رسول. Mohon maaf sekali lagi atas nama panitia, barangkali untuk jamaah ibu-ibu yang tidak kebagian tempat, dengan segala hormat barangkali bisa menempati tempat duduk yang paling belakang. Ngapunten nggih. Untuk bapak-bapak silakan mencari tempat yang tenang, karena pada malam hari ini rangkaian acara kita adalah doa bersama. Baik, sembari malam semakin larut dan agak baiknya rangkaian acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. شهادة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما اللهم سهل لنا أمورنا اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا يا الله رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وسرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال يا ربنا يا متعال اللهم يا الله يسر لنا أمورنا في كل أسير فإن التيسير والعسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekian. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekian memenuhi undangan kami. Kami harapkan agar bapak-bapak bisa mendapatkan hidayah atau maghfirah dari Allah Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua RW 2 Kutisari dan juga selaku mewakili pengurus makam Islam Seturi, alhamdulillah pada hari ini pangapunten Bapak Ibu sekalian, istilahnya kita tidak diberikan rahmat hujan. Tahun kemarin itu hujannya sangat deras sekali, hujan angin, banjir di sini Bapak. Akhirnya karena acara seperti itu kami pindah ke masjid. Jadi diboyong semuanya, konsumsinya apa semuanya kita gerak cepat dibetok ke sama masjid. Alhamdulillah pada hari ini tidak hujan, nggih mboten gerimis terang. Tapi kalau bingung konsumsi ini telas, gini mboten cukup. Salin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, ulama, para pinispuh, sepuh, khususnya Gus Samsul Arifin, mohon maaf Gus, para pengurus RW 1 sampai 6 Kelurahan Kutisari yang rawuh, Pak Junaidi, Ketua Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, khususnya yang ada di Kutisari Utara, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ibu Nyai, Ustadz, Ustadzah yang hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Camat Tenggilis, matur sembah nuwun Pak Camat, sama Ibu Camat juga, mboten tumut, Ibu Lurah, Pak Kapolsek, atau yang mewakili Pak Dan Ramel, Pak Babinsa dan semuanya yang hadir, terutama
pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah. Terus nggih Pak. Matur nuwun Pak RW yang beliau ini insyaallah luar biasa, kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur dan senantiasa menjadi Pak RW selamanya. Setuju nggih? Setuju. Nanti kita usulkan ke Pak Wali Kota khusus Pak RW 2. Pangapunten adik-adik para ustadz di sini digeser mawon. Airnya juga ditaruh nanti biar nggak lama-lama juga, kalau minum kan lama. Sekaligus saya menghormati ibu-ibu senangnya kan yang berdiri Bu nggih. Gitu? Nah, berdiri kan ketok. Yang sebelah sini juga kelihatan. Oke. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di acara haulnya beliau ini, Mbah Sri Wulan ini, senantiasa diberikan panjang umur, manfaat dan barokah. Amin. Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diberikan harta rizki yang halal dan melimpah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu, mumpung kita ini di bulan Sya'ban. Insya Allah pahala membaca sholawat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat tibil kulub nggih? Bapak Ibu nggih? Sholawat tibil kulub opo? Nopo fungsine, nopo manfaate sholawat tibil kulub? Ibu-ibu biasanya lihat lewat Mbah Google gitu. Gitu Bu. Bapak-bapak juga biasanya lewat Mbah Google, adik-adik juga biasanya lewat Mbah Google. Mari kita baca bersama-sama sholawat tibil kulub dengan harapan kita jaga hati kita jaga, kita tata hati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesejahteraan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pun semerap sholawat tibil kulub. Sampun Bu nggih. Saya setuju. Bu, tadi yang saya lewat ada diwalak-walik tetap masam nih gitu. Allah. Diwalak-walik tetap masam jadi ngono. Padahal ngapunten Pak RW, gara-gara jenengan nyebut saya sebagai anggota DPRD Jawa Timur, akhirnya viral. Padahal tadi itu bahasanya tausiah, mari meningkat mau idatul hasanah. Saya bilang sama saudara saya Akhinal Kiram Dr. Abdurrahman ini, lah iya kok politisi kon tausiah gitu. Maksudnya diwalak-walik mawon nggih, matur sembah nuwun ibu-ibu. Mari kita baca sholawat tibil kulub nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه
وسلم. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah baca sholawat tibil kulub, meskipun yang nggak kebagian soto tetap senang hati nggih napa nggih? Tenang Pak RW. Sudah dibacakan sholawat tibil kulub, yang nggak kebagian soto tetap marem hati nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu senang yang lama apa senang yang sebentar? Lama Bu nggih? Senang. Samping kula. Bapak senang yang lama apa yang sebentar? Bapak sampean arek-arek kok bapak kok yo. Ibu, kita jangan terlalu lama, sebentar tapi yang berkualitas nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan tausiah, bukan mau itotil hasanah, tapi mengingatkan pada diri saya sendiri, juga mengingatkan pada kita semua. Hadirin rahimakumullah, Mbah Sri Wulan, salah satu tokoh, salah satu waliullah, salah satu orang yang telah membabat alas Kutisari ini untuk bisa seperti sekarang. Seturi, asal katanya seturi. Ini tadi saya sempat batin, Pak RW ini harus kita wawancarai khusus terkait dengan sejarah seturi. Pak RW ini harus kita wawancarai khusus terkait dengan Mbah Karomah seperti apa, kaitannya dengan Mbah Sri Wulan kayak apa. Itu harus dikupas tuntas, Pak. Karena sampai sekarang masih belum ada sejarah real, detail yang mengupas tentang beliaunya ini. Saya bisik-bisik tadi, Ustadz, betul tah kisahnya Mbah Sri Wulan ini? Kalau ada perempuan yang pakai sisir di depan rumah, itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gila sama nggih. Itu yang banyak diketahui. Yang lain nopo? Apa bentuk perjuangan beliaunya untuk babat alas turi ini? Yang kemudian di perjalanan menjadi Kutisari ini karena perpaduan katanya Pak RW tadi. Perpaduan antara kuti dengan seturi, nggih. Jadilah Kutisari, ngoten Pak. Nah, itu mungkin nanti harus dibahas tuntas oleh Pak RW ini. Saya hanya menggarisbawahi bahwa beliau membabat alas tempat ini dalam rangka kebaikan untuk kita semua. Beliau berjuang, ya. Beliau berjuang pada saat itu, bahasa kita membabat alas. Ada sebagian sejarah yang menyatakan bahwa beliau ini ada ketika zamannya Waliullah, ketika zamannya Wali Songo, bersamaan dengan seperti itu. Ada kemudian sejarah yang mengupas bersamaan dengan di eranya Mbah Sunan Gunung Jati. Ada beberapa sebagian yang mengupas banyak tentang beliaunya, kita belum tahu. Tapi kita bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ini kita masih bisa menghargai beliaunya, kita masih bisa menjunjung beliaunya dengan cara melakukan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Enggak bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita yang sampai saat ini kalau enggak bersyukur wes kebacut, semerap kebacut. Allah menguji kita 2 tahun bahkan sampai hampir 3 tahun ini dengan yang namanya pandemi COVID-19. Gini mboten? Itu enggak ada di perencanaannya Pak Camat, enggak ada. Pak Camat masih 6 bulan. Pak Camat sebelumnya enggak ada merencanakan tahun 2020 bulan Maret itu akan terjadi pandemi COVID-19. Enggak ada. Enggak ada salah seorang kiai yang prediksi juga akan terjadi pandemi, juga tidak ada. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menguji manusianya, ketika pandemi Covid, enggak peduli yang jadi Pak RW, enggak peduli yang jadi Pak Kapolsek, enggak peduli yang jadi Pak Camat, enggak peduli yang anggota DPR, wayahe mati-mati, nggih mboten? Kadang-kadang bengi rokok-rokokan, mari ngono isu lewat nang cepet tahu-tahu ngeletak. Ya Allah, bagaimana Jakarta waktu itu, bagaimana Bandung, bagaimana Surabaya. Allah menguji kita semua dengan yang namanya pandemi COVID-19. Alhamdulillah
kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan panjang umur, sampai dengan saat ini kita masih bisa makan soto. Alhamdulillah. Coba Pak RW tadi nyinggung ambulan, ambulannya ada tulisannya Haji Samsul Arifin. Isine opo? Isine jenazah COVID-19 kata. Nggih Pak RW nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat Pak RW nggih. Tapi mudah-mudahan tidak berfungsi lagi nih Pak RW ambulan niku. Meskipun ada di sini namanya Haji Samsul Arifin, ada ambulan gratis begitu, semoga tidak berfungsi lagi Pak RW. Lah nek berfungsi terus lah tambah kurang warga jenengan, gitu. Lah nek tambah kurang saya nyoblos Samsul Arifin mangke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, dengan era digital yang hari ini sudah ada di genggaman kita semua. Kita tahu hari ini berapa yang meninggal, besok berapa yang meninggal, di RSUD Dr. Sutomo berapa yang meninggal karena COVID-19, di Keputih berapa yang sudah dimakamkan, di Pakal berapa dengan karena digital ada di genggaman kita. Nah, apakah ujian semacam ini tidak ada sebelumnya? Ada. Mulai zamannya dahulu kala, mulai zamannya nabi-nabi sudah ada yang namanya pandemi, itu ada. Banyak namanya. Bahkan ibu-ibu mungkin, ibu-ibu mohon maaf yang di bawah umur 45 ngacung. Di bawah 45 Bu, ya Allah. Yang di bawah 45 ngacung. Gak ono Pak RW, ibu-ibu yang hadir itu di atas 45 semua Pak RW, ya Allah. Sing tahu sih agak pito semangat. Rata-rata kalau lewat di pinggiran itu baunya balsem Pak RW. Ibu panjenengan masih ingat yang sekarang di atas 45, tahun 90-an, 91, 92. Ada wabah apa di negara kita? Bahkan di negara yang lain. Apa? Boten flu burung. Ibu-ibu masih ingat dengan lagu yang telah disosialisasikan sama pemerintah waktu itu, Aku Anak Sehat. Oke, sekarang sudah lupa toh ibu-ibu? Tahun 90-an, aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Ayo, siapa yang ngafal, tak kayak hadiah. Ibu masih ingat mboten? Masih nggih? Coba kita nyanyikan bareng-bareng. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat, semasa aku bayi. Ya Allah, bukan ibu-ibu yang hafal. Makanan bergizi dan imunisasi, berat badanku ditimbang selalu. Terus bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Pada tahun itu ada wabah di Indonesia yang namanya diare, Pak. Itu jauh lebih dahsyat daripada COVID-19 itu. Bisa dibayangkan ketika satu orang pret begitu itu bisa menular ke banyak orang. Pemerintah yang waktu itu belum punya, warganya belum punya HP kayak sekarang, belum era digital kayak sekarang, mensosialisasikannya lewat lagu. Aku anak sehat. Nah, ibu-ibu posyandu, aku anak sehat. Tujuannya hanya satu, bila aku diare. Nah, sekarang yang namanya penyakit diare apa jadi penyakit yang membahayakan? Boten. Karena untuk mensosialisasikan namanya oralit. Untuk kekebalan tubuh manusia oralit sangat bagus sekali. Dan itu dipakai sampai sekarang. Sampai kemarin ketika Haji 2022, ketika panasnya sampai 45 derajat Celcius, salah satu antisipasi dehidrasinya adalah lewat oralit. Nah, coba sosialisasi. Tapi kalau sekarang ibu, bapak, adik-adik semua, siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak punya IG? Siapa yang nggak punya TikTok?
Siapa yang nggak punya YouTube? Masal di Gusari nggak YouTube Pak Arif doa. Semuanya sudah di genggaman kita, di genggaman kita. Hari ini ada yang kena penyakit itu langsung pling, ada di grup. Dok kono nok tonggo nok sing wafat, ngene mboten. Saking cepatnya informasi, sehingga apa? Pemerintah mensosialisasikan lewat media-media seperti itu. Nah, penyembuhannya, pengobatannya, antisipasinya apa? Antisipasinya adalah lewat vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, booster. Ada orang yang nggak senang sama pemerintah, itu nanti yang vaksin habis disuntik langsung mendelep, meninggal. Gini buatan. Ada syaratnya juga. Banyak. Nah, untuk itu kita sudah dihadapkan pada era di mana era kenikmatan di dunia ini yang bagaimana kita sinkronkan dengan kenikmatan di akhirat. Dengan pelajaran yang telah diberikan oleh beliau almarhum Mbah Sri Wulan ini, mari kita kuatkan tradisi-tradisi kita untuk terus kita berkhidmat, untuk kita bertawassul, untuk kita bermunajat sebagai wasilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita tidak bisa menghilangkan apa yang ada di hadapan kita saat ini. Bapak Ibu, orang meninggal itu, kita semua yang meninggal itu sebetulnya warisannya hanya 3. Nggih ngoten Ustaz nggih. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak ono sing iso negosiasi untuk bisa mundur ajal kita. Enggak ada yang kemudian mengajukan permohonan untuk percepatan kita meninggal, enggak ada. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa sanggup kita? Napa sangun Ibu? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Tadi programnya Pak RW di RW 2 ini bikin acara Jumat Barokah se-Kutisari. Kalau bisa jangan se-Kutisari, se-Tenggilis Mojoyo Pak Camat. Bisa dibikin Baitul Mal wa Tamwil khusus Jumat Barokah di Tenggilis Mojoyo. Kalau itu diinisiasi oleh Pak Camat Tenggilis Mojoyo, Samsul Arifin adalah donatur pertama kali. Tepuk tangan, mari nyumbang gak acara ini? Pak RW yang gak nyumbang, ngacung tangan, ayo. Yang pertama yang akan kita bawa adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu sekecil apapun kita sampaikan. Sayyidina Umar mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Aku iki budake orang yang telah mengajariku walaupun 1 huruf. Itu Pak. Jadi apapun yang kita punya itu kita sampaikan. Mudah-mudahan yang kita punya sekecil apapun itu bisa manfaat. Yang ketiga yang paling penting, jika suwi-suwi, anak yang soleh yang mendoakan, waladin soleh yada'ulah. Kita punya anak banyak, generasi milenial hari ini saya bangga alhamdulillah. Generasi milenial kayak begini, terbangan solawatan, maca yasin bareng-bareng kayak tadi. Alhamdulillah kebanggaan itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Tidak kita bisa bayangkan kalau anak kita tidak dididik dengan ilmu agama ketika orang tuanya meninggal, ketika kita sudah meninggal, gak diwacakno yasin tapi diputerno YouTube, ditaruh di atas kuburan. Yasine mune YouTube anaknya nangis, mak sepurane mak, aku ndak iso ngaji mak, wis diwakilno nang nggone YouTube ae mak yo. Pakai adik channelnya Mas Arif pisan. Oh, iku gak ono yasine. Kalau kita tidak bisa memulai anak kita hari ini, kapan? Siapa yang kemudian meneruskan ritual seperti ini? Siapa yang akan menindaklanjuti ide-ide segar yang dibawa oleh Pak RW ini untuk terus mengadakan acara haul tiap tahun? Ya Allah, saya dulu pertama kali datang ke sini ini duduk di sebelah sana.
ketika acara haul, ada banyak anak yatim di situ, luar biasa. Kebanggaan kita ngelihat anak-anak bisa ngaji semua. Ya Allah. Sekarang banyak anak yang telah membawa orang tua sengsara, nggih banyak. Gara-gara anak kemudian orang tuanya dipeloroti, sak jabatannya, sak dunyane diperiksa, nggih mboten? Apal wis, enggak usah disebut ya. Gara-gara anak yang kemudian gaya hidupnya hedon. Ada para pejabat hari ini yang kemudian ditelisik harta kekayaannya oleh HKPN. Ada banyak pejabat yang hari ini terus ditelusuri berapa jumlah kekayaan yang dimiliki, disimpan di mana saja. Ketahuan semua sama LPTKA. Ketahuan sama pihak kepolisian, ketahuan sama KPK dan semuanya. Gara-gara anak. Padahal ketika kita meninggal belum tentu anak ini bisa mendoakan kita. Apa mana anaknya di penjara coba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayo mari kita ajak. Saya senang ketika melihat anak-anak muda kita ini terus senang bersolawat. Ya. Senang terus melantunkan zikir kepada Allah. Kita senang banget. Monggo Bapak, Ibu, adik-adik semua. Saya di Karah Agung 3 nomor 32 setiap bulan mengadakan rutinan sholawatan nariyahan. Alhamdulillah yang datang kadang-kadang enggak kopiahan, katuan cekak segini ada. Yang datang kawasan oblong segini ada. Alhamdulillah. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi ngapunten, jenengan panggil saya tadi Gus, Ustadz itu salah besar tuh. Kalau ibu-ibu itu manggilnya saya Mas. Masam, diwolak-walik tetap Masam. Apa alasannya? Menolak tua. Cegat cepat tua, cegat ditungak rapi papat. Beliaunya didoakan nikah 4. Alhamdulillah istri saya masih 1 ibu. Tidak usah khawatir. Istri saya masih 1, anak saya 5 dari istri 1. Coba. Produktif, iya orang halal kok. Nah monggo. Kita budayakan halal semacam ini. Pak RW monggo, kalau diinisiasi dalam 1 bulan sekali ada kegiatan pembacaan sholawat di sini, monggo Pak RW. Saya dikabari insya Allah saya siap untuk ikut jadi jamaah di sini pembacaan sholawat. Nah ini dalam rangka terus mensupport kita. Kenapa? Kalau ini hidup kita di Surabaya ini meskipun dibabat oleh Mbah Wulan kayak begini, kalau tidak diteruskan, tidak dilestarikan oleh anak-anak muda kita, oleh kita semua ke depan, maka semuanya akan sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita wajib berbangga hidup di Surabaya. Tadi sudah Pak Camat sampaikan bahwa kita inilah bagian daripada apa Pak Camat? Bebas buang air besar. Alhamdulillah itu bersih. Tapi yang paling penting untuk kita kuatkan bagaimana kita harus mempunyai kekuatan mental dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas banyak waliullah yang telah diutus oleh Allah di kota Surabaya ini. Kita wajib berbangga. Enggak bayang misalnya di Surabaya itu enggak ada makamnya Mbah Sunan Ampel. Enggak bayang kalau dari sisi utara itu tidak ada makamnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Enggak bayang kalau dari sisi timurnya lagi itu enggak ada makamnya Syekh Zainal Abidin, Mbah Sunan Cendana. Enggak bayang kalau di sisi selatan ini enggak ada makamnya beliau. Mas Riwulan ada Mbah Karomah. Ahlan wa sahlan Bapak Kiai Zainuddin, Allah Ketua MWCNU Kecamatan Tenggilis Mojoyo, barakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pangapunten Kiai kondisi. Beliau ini guru saya, sahabat saya, termasuk kadang-kadang ya teman guyon saya. Pangapunten ya. Tapi sudah lama enggak ketemu sama beliaunya. Alhamdulillah kita melihat beliaunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Enggak bayang kalau di Surabaya ini enggak ada makamnya Syekhona, makamnya Mbah Sunan Ampel.
Nggak bayangno kalau di Surabaya ini nggak ada makamnya Mbah Sunan Bungkul. Nggak bayangno kalau nggak ada makamnya Mbah Karimah. Nggak bayangno kalau nggak ada makam-makam waliullah yang lain. Bagaimana hancurnya Surabaya. Dengan era yang hari ini sangat sulit untuk diantisipasi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita yang ada pada generasi milenial hari ini, antisipasi harus dan wajib. Kalau enggak, kita yang rugi. Kalau enggak ketika kita sudah pada ajal kita enggak didoain sama anak kita, yang doain kita YouTube, yang doain kita aplikasi. Apa enggak bisa? Monggo nanti tanya sama Yai Zainuddin. Sing dungakno kaset nang jero kuburan kira apa ndek tas kuburan. Masya Allah. Bahkan hari ini pemerintah sudah banyak memfasilitasi. Banyak sekali memfasilitasi. Ayo siapa yang ingin masuk perguruan tinggi terfavorit di Surabaya atau bahkan di Indonesia ini? Insya Allah saya sanggup bersama beliaunya, Abah Zainuddin ini. Selalu. Siapa yang ingin anaknya masuk dengan mudah, gratis di perguruan tinggi? Cari perguruan tinggi favorit di mana? Syaratnya hanya satu. Satu syarat Ibu, hafal Al-Quran. Nggih Pak Zainuddin nggih. Kita siap berikan beasiswa, pemerintah siapkan beasiswa bagi mereka yang hafal Al-Quran. Ayo, sapa sing anake hafal Quran ngajung tangan. Belum toh? Gimana caranya mulai malam hari ini? Ini pesannya Samsul Arifin Mas Sam Bu nggih, Pak nggih. Ayo anak kita dididik untuk dijadikan generasi-generasi Qurani. Jangan pernah takut bahwa kita tidak bisa membiayai anak kita sekolah. Sudah. Dulu zamannya Mbak Sri Wulan itu gak ono, dodolan aplikasi HP itu tidak ada. Enggak ada bisnis multi level marketing pada zaman beliau, enggak ada. Tapi beliaunya terus berjuang, tidak akan pernah takut untuk makan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah rezeki Allah akan diberikan kepada orang, kepada kita yang takwa kepada Allah. Jangan pernah takut makan. Jangan pernah takut tidak makan maksudnya. Anu Pak, saiki kebutuhannya akeh Pak. Anu Pak, sudahlah. Ayo. Kita banyak baca sholawat. Nggih, niki salah satu kiai saya menyampaikan sapa sing maca sholawat 1000 bendino, insyaallah tidak akan pernah dijadikan fakir. Napa sholawate? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, nanti sama beliaunya sekaligus diijazah ini. Diijazah. Gampang Bu, kiaman wa qu'udan Bu, sambil goreng sego ya saged. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sampai umbah-umbah celananya suami nggih saged Bu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ambek melampang nggih saged, ambek menuju ke tempat kerja nggih saged, ambek kerja sholawatan nggih saged. Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali per hari. Nah, kalau dimudahkan lagi setiap kali sholat 200 kali, 5 kali sholat. Nggih mantun sholat 200 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini enggak percaya, ayo coba. Ini syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di penghujung acara ini sekaligus kita baca sholawat Jibril sareng-sareng nggih. Ndak usah khawatir, gak iso mangan, Pak. Iya Mas Samsul ngomong saiki anggota dewan. Bukan karena itu. Samsul sak durung anggota dewan alhamdulillah wis iso nyetir mobil. Nah, coba. Ini dalam rangka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kalau Allah sudah memberikan rizki pada kita enggak pakai noleh-noleh, Pak. Tekon di Pak, sudah jangan tanya, itu rahasia Allah. Dari mana Allah memberikan rizki kepada kita? Seandainya Allah memberikan rizki kepada orang yang bekerja keras, itu yang paling banyak rizkinya, maka kuli bangunan yang paling dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten? Kerjanya paling keras. Seandainya Allah memberikan rizki berlimpah kepada orang yang pandai secara akademisi, maka orang yang kaya raya adalah para profesor, para doktor, para akademisi yang lain. Nggih mboten?
Seandainya Allah memberikan harta, rizki yang berlimpah kepada anggota DPR, maka salah satunya Samsul Arifin adalah orang yang paling kaya di tempat ini. Seandainya Allah memberikan rizki kepada wanita cantik, maka ibu-ibu yang ada di depan saya ini yang banyak rizkinya. Gini mboten? Nah, tapi kita garis bawahi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mosok cecek gak kerja ya sok mangan urip. Menungso duwe pikiran gak iso urip. Nggih napa nggih? Itu. Sehingga hidup kita termotivasi, jangan pernah kita putus asa. Wala tai'asu mir rahmatillah. Ojo pernah putus asa nanggone rahmate Allah. Wala tai'asu, ojo putus asa. Nggih napa mboten? Eling-eling Bapak Ibu sekalian, wala tai'asu, ojo putus. Sing putus asa berarti tai. Dokter ngapunten nggih. Wala tai'asu, ojo putus asa, berarti sing putus asa tai asu. Jangan pernah putus asa. Allah sudah mengingatkan kita, ojo pernah putus asa. Ikhtiarnya adalah bekerja. Rizki yang diberikan oleh Allah, ya hasil pekerjaannya dari sesuai dengan takaran kita sudah. Itu rizki kita sudah diatur. Rizki kita berapa, ya kan, jodoh kita siapa, maut kita siapa, sudah diatur semenjak kita ada di dalam kandungan. Sehingga mari kita meriahkan, kita ramaikan tempat ini dengan zikir kepada Allah. Kita ramaikan tempat ini dengan pembacaan sholawat-sholawat kepada Allah, sehingga kita terus mengalir syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jak suwe-suwe Pak, enggak dibayar karo Pak RW gitu. Ya disampaikno, ayo sing gurung urunan gitu lah maksudnya Pak RW nggih. Saya sangat mendukung sekali program tadi itu Pak. Monggo Pak RW dilaksanakan. Kebetulan saya dan kawan-kawan di Surabaya sudah berjalan mulai 2018 sampai dengan hari ini program Jumat Berkah. Mudah-mudahan salah satu yang bisa kita support tempatnya di Kutisari atau Tenggilis Mejoyo, bahkan ke Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa ada dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Paling akhir mohon doanya kepada panjenengan semua, semoga kita semua yang hadir, saya khususnya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, manfaat dan barokah, diberikan hasil maksud semua keinginan dan cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama anak-anak kita semoga dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita baca sholawat Jibril sareng-sareng nggih. Mari kita baca sholawat Jibril bareng-bareng. Kita berharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Monggo kompak, yang kompak sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الفاتحة بسم الله الرحمن. Paling akhir Bapak Ibu sekalian, monggo kita doakan aparat kita, Pak RT semuanya, Pak RW semuanya, wabil khusus Pak RW 2 ini Pak Santoso. Oke, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah. Pak Lurah, Bu Lurah Pak RW nggih. Diwakili oleh Pak Rudi, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Babinsa dan semuanya aparat, Pak Camat. Mari kita doakan terus bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada beliau-beliaunya ini untuk mengayomi masyarakat Surabaya, khususnya masyarakat yang ada di Kutisari Utara ini.
Dan mudah-mudahan negara kita, negara Republik Indonesia senantiasa dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Lagi-lagi ini saya nyalakan Pak RW, biasanya orasi politik mari ngono tausiah. Opo tausiah? Pangapunten ingkang kathah manakala ada bahasa tutur kata yang kurang baik dan kurang menyenangkan, kurang sopan di hadapan panjenengan semua sebagai manusia biasa. Mohon didoakan Samsul Arifin yang banyak khilaf ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Makam semuanya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.